melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Iwan tadi, saya agak sedikit soal pengalaman itu yang menjadi bagi saya mengurus sebuah perusahaan itu akan beda dengan mengurus sebuah daerah, sebuah pemerintahan. Oh. itu konteksnya itu kan. Makanya ketika ada dua pasangan yang kemudian saling sama-sama berasal dari berlatar belakang dari pengusaha dan lain sebagainya, selama dia mau belajar tentang sesuatu, bagi saya itu sah-sah saja, bisa saja akan jadi baik. Nah, ini persoalannya tergantung bagaimana orang-orang yang di belakangnya mensupport terhadap koalisi dua tokoh muda ini sebenarnya. Nah, bagi saya terlepas bagaimana kemudian dia mampu menarik uang dari pusat ke daerah itu. Ini kemarin saya diskusi juga dengan beberapa teman-teman berkaitan. Lalu kalau misalnya ada kemampuan dia menarik uang, ini sedikit agak bertanya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Irwan tadi, umpamanya berkaitan dia akan mampu menarik. Lalu untuk apa kita otonomi daerah? Iya. Bagi saya otonomi daerah harus konteks pilkada dengan otonomi daerah adalah dua hal yang harus bertali temali antara satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Daerah punya kemandirian untuk mengolahnya, maka yang dibutuhkan adalah pemimpin-pemimpin yang kreatif, yang inovatif, yang mampu tidak hanya pandai membelanjakan, tetapi mampu menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Jadi bagi saya, siapapun yang akan menjadi bupati, kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar, dia adalah sosok yang mampu berinovasi terhadap Tanah Datar. Kalau tidak, alamat Tanah Datar ini akan seperti ini terus menerus, tidak ada perkembangan. Karena kalau kita lihat, ini yang kita tuntut. Yang kita tuntut itu adalah pemimpin-pemimpin yang kreatif tadi. Jadi apa sumber daya pemetaan terhadap wilayah, kemudian bagaimana peluang tenaga kerja dan lain sebagainya, itu yang harus disupport terhadap perkembangan yang harus diwujudkan di Kabupaten Tanah Datar ini. Jadi siapapun pemimpinnya, dia harus mampu inovatif dan kreatif untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanah Datar tadi. Oke, baik Pak. Jika Bapak mengatakan bahwasanya baik kepala daerah yang menjadi kepala daerah di Tanah Datar ini harus inovatif, harus berpikir kreatif. Apakah selama ini yang menjadi pemimpin dari 5 tahun kemarin itu kurang kreatif menurut Bapak? Ya, Anda lihat saja apa pencapaian-pencapaiannya bisa diukur dari pencapaian dari yang telah dicapai. Bukan kita dia kan bentuknya adalah pembangunan itu kan berkelanjutan. Yeah. Jadi ada pencapaian. Tetapi kita pingin sesuatu yang ada perubahan, tetapi kita ingin perubahan yang lebih luas lagi. Nah, ini yang harus kita lihat. Bukan saya mengatakan bahwa pemimpin yang sebelumnya tidak kreatif dan lain sebagainya. Yeah. Ada perubahan. Ya, sama kita membandingkan antara SBY dengan Jokowi, pasti ada perbedaannya. Kalau Jokowi saat ini banyak infrastruktur yang dibangun, pada masa SBY umpamanya utang sedikit bisa bayar utang itu umpamanya kan. Bisa saja. Oke Pak. Nah, dari ketiga calon ini Pak Irwan, saya melihat semuanya hampir menjual isu pariwisata. Kita akan menaikkan pariwisata Tanah Datar. Karena menurut mereka Tanah Datar banyak pariwisatanya namun belum terkelola. Nah, ini bagaimana menurut Pak Irwan? Kalau isu hal seperti hari ini di Pemda Tanah Datar harus diperjelas konsep pariwisatanya apa. Itu yang membangun Pariangan itu menjadi desa terindah itu konsepnya itu dari saya dan kawan-kawan. Setelah jadi pemerintah tidak punya dukungan yang baik terhadap pariwisata. Kenapa? Otonomi daerah itu kita baru otonomi dari sekedar manajemen pemerintahan, tapi dari keuangan tergantung kepada pusat.
Di angka kita masih 300-an miliar. Itu kan diperoleh melalui lobby-lobby politik. Iya. Nah, jadi kalau bicara pariwisata itu di tanah datar itu rumit. Prinsip pariwisata itu minimal ada 3, apa yang akan dilihat, apa yang akan dilakukan, dan apa yang akan dibeli atau dibawa pulang. Ada what to see, ada what to do, ada what to buy. Itu minimal. Tapi sekali lagi budaya kita belum terlalu mendukung, termasuk kepada status kepemilikan lahan tanah. Kita banyak tanah wilayah. Pemerintah bau bangun, kaumnya tidak mau. Kaumnya bau menyerahkan tapi tidak 100%, tidak jadi juga. Masyarakatnya belum peduli, kurang peduli dengan pariwisata karena belum merasakan dampak langsung dari pariwisata itu. Kenapa? Menjadi penjual, pedagang, atau hal-hal yang lain di dalam pariwisata, mereka anggap itu sebuah posisi yang agak diperintah. Orang Minang itu punya perasaan tidak mau diperintah. Nah, jadi mindset dan culture setnya orang Minang harus dirubah. Jadi tolong kepada pemerintah daerah yang mengurusi pariwisata, yang dibangun jangan fisiknya saja, programnya ditambah dengan pemberdayaan masyarakatnya. Sehebat apapun pemerintah membangun hotel bintang 4, bintang 3 di seluruh daerah, kalau masyarakatnya tidak respect, tidak mau bekerja sama, udah nggak jadi juga. Tapi semua dari saya lihat dari ketiga pasangan ini, 3 calon ini, mereka menjual isu pariwisata semuanya. Apakah nanti bisa benar-benar berdampak ke tanah datar atau juga berdampak untuk suaranya sendiri? Itu bagaimana? Saya mengatakan itu tidak terlalu signifikan. Ya, karena kita pariwisata itu hanya boomingnya sesaat. Tidak ada yang istilah Pak Novi tadi yang continue. Iya. Nah, dan pariwisata kita tidak bisa dikelola oleh swasta. Kenapa? Kalau dibangun, karena yang bisa dikelola oleh swasta itu adalah tanahnya yang bebas dan satu klaster, pintu masuk satu, pintu keluar satu, butuh lokasi 2, 3, 4 hektar. Tidak ada tanah yang bebas seperti tanah datar yang bisa jadi wisata, harus melalui banyak orang. Contoh di Pariangan itu ketika dipungut tiket itu warga nagari lain protes. Nah, jadi tidak akan pernah sukses pariwisata seperti itu. Jadi ketika calon kepala daerah menjual isu pariwisata tidak relevan ya Pak ya? Kurang relevan. Untuk pengembang daerah mungkin 3 objek paling banyak bisa. Nah, tapi untuk raihan vote atau suara itu tidak akan terlalu pengaruh. Cukuplah mereka mengerjakan nanti ketika akan setelah jadi bupati, siapapun yang menang, ya udahlah, tolong juga lah bantu pariwisata. Tanah datar itu dibangun berdasarkan basis pertanian, dan yang kedua pendidikan, yang ketiga budaya. Kalau wisatanya budaya bagus, tapi infrastruktur pariwisata kita butuh disiapkan lagi. Oke, orang datang ke Batu Sangkar ingin lihat orang yang beradat dan berbudaya, tapi kita kenyataannya pakaian tidak mendukung, lokasi-lokasi kuliner tidak mendukung, tegur bahasanya juga kurang mendukung. Itu kan pemberdayaan masyarakat. Itu harusnya dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga pemberdayaan seperti perguruan tinggi, LSM dan lain-lain. Itu tidak sekedar membangun fisik. Oke Pak. Jadi untuk pandangan dari Pak Nopri sendiri bagaimana? Bagi saya wisata itu adalah soal kesadaran berwisata sebenarnya. Nah, seberapa hebat pun pemerintahnya ketika dia akan menyiapkan destinasi wisata, kalau kesadaran wisata itu tidak bisa diwujudkan dalam masyarakat, ya akan percuma. Kita lihat orang pergi wisata itu ngapain? Orang pergi wisata itu kan mencari kesenangan. Dia jauh dari suasana kebisingan, dia jauh dari suasana hiruk pikuk dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya umpamanya saja orang pergi berwisata umpamanya, kalau misalnya pedagang masih buntutin orang yang mau wisata umpamanya, yang terjadi apa? Orang tak nyaman. Nah, bagi saya ada aturan-aturan main yang harus disusun oleh pemerintah dulu. Jadi banyak hal yang kita persiapkan. Kalau misalnya isu wisata yang kemudian dimainkan, seperti apa grand design-nya pariwisata tanah datar itu harus dilihat dulu ya Pak Iwan ya. Seperti apa kandidat ini membuat sebuah grand design pariwisata tanah datar itu seperti apa. Jadi banyak hal yang bisa. Saya adalah orang yang sering melakukan seperti kasus Pak Iwan tadi umpamanya. Banyak sekali potensi-potensi wisata
yang ada di setiap nagari itu. Tapi persoalannya ketika kita tanya ya Pak Iwan ya ke wali nagari dan lain sebagainya, ini gimana caranya? Ini soal wilayah dan lain sebagainya. Wali nagari pun yang memiliki kedekatan hubungan dengan masyarakat itu tidak bisa secara cepat menyelesaikan persoalan, apalagi pemerintah daerah itu. Nah kalau iya betul-betul membangun pariwisata ini soal status tanah wilayah dan lain sebagainya, soal membangun kesadaran wisata masyarakat, itu harus dimunculkan dulu. Nah karena satu lagi, wisata menurut saya, wisata yang bisa bertahan itu adalah wisata yang punya mitos itu. Jadi kalau hanya kita bikin umpamanya pemandian untuk tempat seluncuran dan lain sebagainya, kenapa Pariangan itu umpamanya tempat Pak Iwan ini booming? Karena dia di situ ada mitos itu kan, yang dibangun mitosnya. Oh di situ turunnya apa namanya Pak Iwan? Nenek moyang orang Minangkabau umpamanya. Kan itu soal mitos, sehingga orang bertanya-tanya. Oh, inilah tempat lokasi pertama sekali nenek moyang orang Minangkabau itu tinggal dan lain sebagainya. Ini yang dibangun. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita, karena saya bukan orang pariwisata maka saya tidak. Jadi bagi saya dalam konsep apakah akan berpengaruh program-program wisata yang diusung oleh para kandidat seperti Pak Iwan tadi tidak terlalu banyak mendukung, tidak terlalu banyak akan memberikan impact terhadap perolehan suara bagi para kandidat sebenarnya. Nah oke Pak, jika memang isu pariwisata sebenarnya kurang relevan, kemudian yang Pak Irwan tadi bilang tentang pendidikan, kemudian juga budaya. Nah seharusnya calon-calon kepala daerah kita ini seperti apa seharusnya tentang budaya, pendidikan dan itu Pak? Makanya mereka harus sebagai konsultan. Saya bermaksud bukan karena kebetulan Pak Nopi ini direktur sebuah lembaga konsultan politik, tidak. Konsultan itu mau memikirkan seluruhnya. Tidak mungkin hanya orang bicara satu kabupaten yang penduduknya 400 sekian ribu, wilayahnya 14 kecamatan, 5 nagari, dia aja memikirkan 3-4 orang tidak selesai di persoalan. Kalau betul-betul dia harus diskusi. Jadi jangan hanya dibikin-bikin aja, kalau tidak itu akan jadi retorika politik saja dan untuk pemenuhan unsur visi dan misi mereka sahwat politik mereka, retorika di KPU, bukan di KPU, untuk kan nanti ada acara penyampaian visi misi. Nah itu hanya selesai itu pembangunan entah kemana. Jadi harus ada RPJP-nya, RPJM-nya seperti apa biar terukur. Yang sudah dibuat oleh pimpinan yang lama, yang baiknya kita lanjutkan dan kita tingkatkan, yang belum dan tidak cocok kita tinggalkan. Karena tanah datar itu unik, tapi bisa dibangun bersama. Jadi para calon, ini khusus para calon, saya himbau, ya diskusilah dengan seluruh stakeholder. Jangan tim sukses saja yang dianggap benar. Jangan hanya kepada mungkin mimpi-mimpi dia saja, tapi tidak menyesuaikan dengan visibility-nya, dengan kondisi semua, tidak ada analisis SWOT-nya. Maka tanah datar begini-begini saja. Jadi itulah yang menjadi penyebab tanah datar tertinggal. Sangat tertinggal. Orang tanah datar itu tidak bodoh, hebat-hebat, pintar-pintar. Tapi karena yang ngurusnya kurang pintar, jadinya mereka begini. Karena istilah orang Minang tidak dibawa duduk bayu jota gak bamola. Pemerintah daerah setelah jadi bupati, setelah jadi wakil bupati, ya nemunya susah sekali. Nah, padahal konsep itu siapa yang ngawal? Itulah salah satu fungsi LSM dan lembaga pemberdayaan. Oke Pak, kita beralih sejenak. Saya kemarin membaca bahwasanya sebuah lembaga survei menyatakan Betty Sadik Pasadiku itu unggul 31, berapa Pak? 31,2. 31,2% ya. Itu apa penyebabnya Pak? Itu kan baru satu lembaga. Satu lembaga Pak? Ya. Belum ada lembaga pembanding. Tapi kita selalu kumpulkan minimal itu 3-4 lembaga untuk mencapai sebuah keputusan. Lembaga survei yang bekerja sesuai dengan pesanan hasilnya tidak baik. Nah, yang betul-betul real data itu ya harus kita lakukan bersama. Dan kita ekspos datanya yang benar-benar, bukan untuk menguntungkan satu pasang atau satu orang saja. Harus independen. Nah, kemudian kan kemarin saya melihat dari angka survei itu 31,2% kan dari itu Pak. Urutan kedua dan urutan ketiganya itu siapa? Apakah Eka Putra sosok muda tanah datar ini masuk dalam
ratingnya berapa? Cukup bagus juga. Saya berani katakan hari ini kalau pasangan itu tetap 3 pasang calon, tinggal lagi mereka bagaimana melakukan treatment untuk mendapatkan suara. Disparitas mereka tidak terlalu jauh. Ada yang beda Zulkifli Dharma dengan Betty, ada yang hanya 3-5%, ada yang hanya 5 dan 7%. Itu tidak terlalu banyak. Nah, Eka pesaing baru yang baru muncul bisa menyalip, setidaknya mengejar. Itu dengan seluruh kemampuan dia dengan Pak Ricci itu bisa dilakukan kalau dia betul-betul memakai konsultan yang tepat. Kalau tidak ya tetap juga dia jadi nomor 3 dari 3 kandidat. Nah, tolong ini saya berani katakan kalau tidak di manage tim kampanyenya dengan baik, ya kalau 3 pasangan dia jadi nomor 3. Tapi kalau dia bisa katakan apa jarak antara 1, 2, 3 itu nggak jauh lagi, hanya 3, 5 dan 7%. Nah tapi kalau ada satu pasang calon seperti di daerah lain, saya tidak mau sebut daerah, popularitas dan elektabilitas itu di atas 60%, itu memang sangat susah untuk dilawan. Di Tanah Datar ini tidak ada yang terlalu unggul. Nah, jadi berimbang semuanya. Berimbang, seperti katakan berimbang. Dan itu data dari 4 dan 5 lembaga survei. Dan kita lakukan survei itu secara kontinu ya Pak Novi. Jadi walaupun tidak pernah ada sponsor, kita lakukan survei dengan real, kita kerjakan di lapangan. Oh beginilah kenyataannya. Jadi jauh. Klaim-klaim yang mengatakan si anu unggul seperti itu bohong semua. Jadi kalau betul-betul secara ilmu meteorologi survei, ya jarak mereka itu tidak terlalu jauh. Setelah Pak Sam mundur, itu berani saya katakan. Nah, baik Pak. Saya kemarin melihat juga membaca dari baik Pak Novi, Pak Irwan, kemudian saya baca bahwasanya elektabilitas petahana Zulkifli Dharma itu turun. Itu menurun, kabarnya menurun seperti itu. Menurut lembaga survei tersebut. Nah, bagaimana tanggapan Pak Novi sendiri? Ya sah-sah saja lembaga survei itu mengklaim seperti itu. Tapi seperti yang dikatakan tadi, ini harus dilihat dalam harus ada survei pembanding dari hal itu. Jadi tidak bisa klaim-klaim bahwa ini mengatakan meskipun dia punya legalitas untuk melakukan survei sebenarnya, tapi lembaga survei dalam konteks ini untuk membuat pendidikan politik terhadap masyarakat, dia bagi saya harus ada survei pembanding yang bisa dijadikan dasar untuk melihat tingkat apa alasannya menurun, kenapa dia menurun dan lain sebagainya. Ini harus ada. Jadi tidak bisa sah-sah saja dia mengatakan menurun, tapi bagi saya tetap dalam tanda kutip kalau itu tidak pesanan. Ya. Pak Irwan sendiri bagaimana menanggapi hal ini Pak Irwan? Ya memang lembaga survei itu kan kalau melakukan survei berdasarkan pesanan, biasanya mereka agak patuh kepada tuannya atau yang memberi pesanan. Kalau kita di dunia akademik tidak begitu. Mana apa data real, inilah kondisinya. Lalu apa yang mesti kita kerjakan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Kita tidak akan katakan kalau memang si A itu umpamanya dapat 20, kita make up menjadi 30, itu kan kebohongan ilmiah. Kita tipikalnya orang bukan seperti itu. Tapi kalau trennya incumbent itu menurun, itu hampir di seluruh daerah. Karena yang dianggap public atau common enemy bagi pesaing itu adalah incumbent. Jadi 2 orang, contoh kalau kita 3 pasang di Tanah Datar, kita punya incumbent, yang 2 itu akan menjadikan incumbent ini sebagai common enemy, musuh bersama. Bagaimanapun mereka akan serang. Nah, dia akan mengatakan bahwasan incumbent ini gagal di sini, begini, dan 2 orang diserang, menyerang 1 orang ya semakin menurun tren. Dan tapi, apakah upaya-upaya itu sudah masuk di Tanah Datar, Pak? Upaya-upaya sudah mulai. Karena orang sekarang mengangkat isu-isu di mana pembangunan yang bermasalah, mengangkat bantuan COVID yang dari Pemda yang belum cair, mengangkat bagaimana anggota DPRD yang di masa COVID pun masih ikut ungker dan membahas anggaran di luar daerah, gitu ya. Jadi itu dijadikan digoreng menjadi isu politik. Oke, baik. Dari sudah sekian lama, mungkin 15 menit kita berbincang-bincang dengan 2 tokoh kita ini. Saya ingin tanyakan kepada tanggapan Pak Irwan sendiri, kemudian juga Pak Novi sendiri. Menurut Bapak, siapakah calon bupati Tanah Datar ini yang benar-benar layak menduduki BA1E
baik itu dari segi gagasan mungkin. Kemudian masyarakat Tanah Datar itu sendiri menginginkan calon bupati yang seperti apa? Baik, silakan mulai dari Pak Irwan. Kalau bicara individu hari ini mungkin belum saatnya. Kenapa? Mungkin kita katakan si A bagus, tapi belum tentu dia lolos di dalam pendaftaran. Ya. Jadi itu bisa kita pastikan setelah pendaftaran ditutup tanggal 4 September. Ya. Tapi saya yakin ketiga-tiganya punya potensi. Tergantung isu kampanye yang mereka garap, tim yang mereka rekrut, dan bagaimana marketing politik mereka bergerak. Kalau tidak ya akan peluang untuk incumbent cukup besar. Bukti juga karena di dalam tes masalah selera, baik selera politik, baik selera barang, sehebat apapun dan semurah apapun, itu ada namanya grafiknya titik puncaknya peak. Jadi hari ini kalau masyarakat Tanah Datar bisa digiring menjadi sebuah komunitas yang sudah mencapai titik puncak, selama ini laki-laki, kenapa tidak kita coba perempuan? Walaupun perempuan itu belum tentu lebih baik dari laki. Nah, itu namanya peak. Kecuali sudah ada variasi sebelumnya. Nah, mungkin selama ini orang bilang wah incumbent itu selalu menang untuk tahap berikutnya. Kenapa tidak kita coba incumbent itu cukup satu kali? Nah, itu tergantung isu yang dibangun. Jadi sekali lagi saya katakan kampanye lah melalui media dan pakai tim-tim kampanye yang betul-betul mengerti dengan persoalan. Jangan banyak tukang soraknya saja. Ya. Oke Pak, kemudian masyarakat Tanah Datar sendiri sejauh ini pengamatan Bapak butuh pemimpin yang seperti apa? Kalau kebutuhan tergantung di masing-masing daerah. Kalau Tanah Datar bagaimana Pak? Kalau Tanah Datar itu ya butuh untuk membangun sesuai dengan potensi kita. Seperti kata Pak Nopi tadi. Kalau janganlah memikirkan tambang di Tanah Datar. Kita punya beberapa deposit tambang, tetapi untuk melakukan eksplorasi sangat panjang jalannya berliku-liku. Karena status tanah itu tanah gayat. Dan masyarakat tidak butuh itu ya Pak? Masyarakat tidak butuh itu. Masyarakat itu yang butuh adalah akses ekonomi. Kalau pedagang meningkatnya daya beli. Kalau masyarakat petani pupuknya murah. Harga kalau bisa harga jualnya bertahan dan cenderung meningkat untuk yang lebih baik. Karena tidak mungkin pupuknya semakin mahal, produk semakin rendah. Nah, sanggup tidak pemerintah Tanah Datar membuat sebuah bank ekonomi yang memberikan akses kepada semua pihak. Nah, itu menurut saya kebutuhan umum itu. Mungkin lebih tepatnya bukan pemerintah Tanah Datar, calon-calonnya ini ya Pak ya? Saya mengatakan nanti kalau calon itu kan ngaku hebat semua, tapi setelah jadi bupati nggak ada yang mereka lakukan. Nah, jadi nanti jadikanlah itu sebuah need analysis, kebutuhan masyarakat itu apa. Nah, uang sekolah mungkin atau SPP atau apa, biaya murah. Ya di pertanian itu biaya mahal, tetapi harga jual produk murah. Ya petani tidak jadi untung. Seperti kemarin ada harga cabai sampai 11.000, 9.000, itu tidak masuk akal. Pupuk tidak pernah turun, harga yang ngatur tengkulak. Nah, kenapa Tanah Datar tidak punya sentra atau penampung hasil tani? Berapapun harga mereka minimal bisa menstabilkan. Seperti BI mengintervensi pasar terhadap dolar. Dolar itu bisa mencapai 17.000, dia turunkan, ada dana yang bisa dicadangkan itu. Itu harus dipikir oleh Tanah Datar. Oke, baik. Kalau Pak Nopri sendiri bagaimana Pak? Ya bagi saya siapapun yang menjadi kandidat bupati hari ini adalah punya peluang yang sama untuk menduduki kursi BAE 1 itu Pak ya. 1E. BA1E. Nah, bagi saya siapapun itu sebagai seorang atas nama masyarakat, saya berharap bahwa mereka memang betul-betul nantinya ke depan mau melihat persoalan masyarakat itu tidak dalam secara keseluruhan, bukan pada ego sektoral semata itu, supaya Tanah Datar itu bisa tumbuh secara seimbang. Nah, ini yang perlu kita lihat dalam proses pengembangan Tanah Datar. Umpamanya di Tanah Datar kita punya kampus, satu-satunya kampus contohnya ya Pak Irwan. Tapi bagaimana kemudian pemerintah daerah harus mampu bersinergi dengan kampus di dalam proses menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dalam hal apapun. Nah, sehingga sinergitas yang dibangun nantinya akan mampu dilihat sebagai sebuah akan mampu menghasilkan sebuah hasil yang maksimal bagi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini yang selama ini bagi saya
sinergitas antara pemerintah daerah dengan dunia, seperti ya ada potensi pendidikan kita yang umpamanya di Yeyen saja umpamanya ada sekitar 9.500, kalau belanja umpamanya 1 juta seorang per bulan, dari mahasiswa saja sekitar 9,5 miliar PAD yang bisa dikelola oleh Pemda Tanah Datar. Dan itu tidak pernah dilirik selama ini. Nah, bagi saya bukan tidak dilirik. Ini yang harus menjadi potensi yang bisa dikelola. Kenapa? Umpamanya Jogja, umpamanya saya lama di Jogja sekitar 12 tahun. Saya pastikan Jogja itu pendapatannya itu paling hampir 40% itu dari mahasiswa dari sekolah. Kalau misalnya orang pulang kampung semuanya mahasiswa di Jogja itu, apalagi dalam situasi Covid sekarang ini bisa kita bayangkan seperti apa umpamanya rumah kos yang ada itu. Nah, ini yang harus kita lihat, apapun potensi yang ada di Tanah Datar itu bisa kita, umpamanya di bahagian umpamanya daerah Tanjung Ame ke bawah itu potensi karet yang sangat luar biasa. Itu harga karet itu kalau dibayangkan saat ini, karena mertua saya juga seorang petani pekebun karet, sampai ini sudah hampir 8 bulan itu tidak pernah dia panen itu. Kenapa? Karena harga produksi lebih mahal ketimbang harga jual, sehingga habis hari bagusan jadi kuli buruh tani gitu kan. Jelas pendapatan. Kalau ini dapat karet sekian, setelah disadap hasilnya tidak sesuai sebanding dengan apa. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah gitu kan. Ada sektor-sektor yang jelas, pertanian, perkebunan, ini yang harus dipetakan oleh calon-calon ini sebenarnya untuk bisa membangun, kalau memang betul-betul berniat untuk membangun kesejahteraan terhadap masyarakat siapapun gitu. Dan masyarakat Tanah Datar butuh itu, Pak. Butuh itu. Saya yakin masyarakat Tanah Datar butuh dengan hal itu. Oke, baik. Pemirsa, setelah kurang lebih 15 menit kita berbincang-bincang bersama Bapak Dr. Irwandi dan juga Pak Nopdi dari pengamat politik dari IAIN Batu Sangkar. Nah, pemirsa, tetap kita tonton terus gardaberita.com. Kita akan bahas pilkada, bahas politik dengan tema yang baru lagi tentang pilkada Bukit Tinggi ke depannya. Baik, saya Lojan Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.